Kapolri dan pengawas Bina Pak Yusuf Haryasa, dan pengawas PAI juga hadir. Terima kasih. Yang saya hormati para direktur, baik direktur akademik maupun Pak Tutang hadir juga hari ini. Yang saya hormati para manajer, kemudian yang lebih khusus saya hormati kepala sekolah SMP Arabi dan ibu kepala sekolah SD juga hadir, koordinator Adiwiyata, para orang tua, kalau bahasa di Arabi mempanggilnya Umma Abah, dan saya hormati, saya banggakan guru-guru yang hebat, segenap undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anakku sekalian, para peserta didik calon pemimpin bangsa ulul albab di masa yang akan datang. Saya doakan dari Arabi nanti suatu saat akan jadi Presiden Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Diawali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari yang cerah ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul, bersilaturahmi dan berkegiatan yang tentu saja kegiatan ini dari aspek pendidikan memiliki arti dan makna yang sangat penting dan sangat strategis. Dinas Pendidikan Kota Bandung sangat mengapresiasi kegiatan pada pagi hari ini. Seiring sejalan dengan program Merdeka Belajar, kalau tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, ternyata Arabi sudah lebih dulu menyongsong Merdeka Belajar. Pembelajaran berdiferensiasi sudah dilakukan lebih awal, artinya Arabi jauh lebih maju sebetulnya. Terima kasih. Senang sekali saya mendengarnya ketika kita yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, bagaimana kita akan melahirkan sustainable, keberlanjutan kehidupan ini. Dan tidak hanya diciptakan bagaimana keberlanjutan kehidupan ini menciptakan generasi yang bagus, tapi juga harus mempersiapkan guru-gurunya yang bagus. Dan di samping itu juga kita akan persiapkan bagaimana lingkungan harus bagus juga. Jadi kalau kita akan mempersiapkan generasi yang bagus, maka lingkungan pun harus terjaga. Kalau tadi tentang bagaimana keramahan terhadap lingkungan menjadi hal yang sangat krusial. Kita akan mewariskan kepada para peserta didik kita, generasi berikutnya adalah lingkungan yang sehat. Saya sangat tertarik tadi sebentar melihat stand beberapa anak-anak, bagaimana keramahan kita terhadap lingkungan sangat luar biasa. Artinya kalau kita mewariskan lingkungan yang penuh dengan polusi, baik udara, polusi air maupun polusi tanah, itu akan memberikan pada anak-anak didik kita sisa-sisa, dan kemungkinan saja kehidupan akan punah ketika bumi sudah tidak bisa menampung lagi apa yang menjadi kapasitas bumi untuk mengelola segala permasalahan yang ada di muka bumi, baik secara fisik maupun non fisik. Dan kalau kita melihat, saya melihat ke belakang dulu itu ketika mungkin di daerah Kiara Condong 10 cm itu saya cacing air ramah ayat teh plastik, dan plastik itu adalah ternyata orang yang benda yang paling abadi di muka bumi, termasuk khususnya styrofoam ya. Styrofoam itu abadi, tidak bisa terurai di tanah, malah dia akan menjadi permasalahan sepanjang kehidupan. Mungkin kalau plastik sekitar 300 tahun terurai, tetapi kalau kita lihat saja salah satu contoh ketika TPS Pasir Impun yang sudah 20 tahun yang lalu ditutup, dijadikan taman hijau, kemudian dibongkar lagi kemarin karena kedaruratan sampah, ternyata plastik masih ada. Yang lain sudah menjadi pupuk organik, tapi plastik masih ada. Ini saya kira pembelajaran buat kita semua. Hari ini diberikan pengajaran kepada peserta didik kita, dan anak-anak didik kita adalah anak-anak yang cerdas. Anak-anak Indonesia, siapapun dilahirkan di muka bumi ini, memiliki porosnya masing-masing. Tadi sampaikan, anak-anak memiliki fashionnya masing-masing. Tidak ada anak yang tidak cerdas, semua anak pintar. Kata Bapak Ki Hajar Dewantara, kenapa anak ini belum maksimal? Belum ketemu gurunya yang pas. Jadi ternyata bagaimana mempersiapkan guru yang kompatibel. Jadi memang accountable, guru ini harus segala bisa. Dan guru yang bisa itu adalah mampu menjawab setiap perubahan zaman. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dikatakan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya.
Jadi kita tidak bisa memaksakan zaman abah baheula kieu, zaman bapak kieu. Anak-anak sekarang sudah berbeda dengan seperti kita dulu. Maka dari itu pembelajaran metode sekarang Merdeka Belajar itu, kalau dulu belajar itu adalah satu kewajiban, tapi sekarang ada belajar menjadi pengalaman yang menyenangkan. Pengalaman yang menyenangkan ini memiliki arti dan makna yang sangat luas, bahwa sekolah itu akan bagus ketika pertama sekolahnya menyenangkan, kepala sekolahnya menyenangkan, guru-gurunya menyenangkan, teman-temannya menyenangkan, orang tuanya menyenangkan, lingkungannya menyenangkan, maka akan tercipta suasana belajar yang menarik, di mana transformasi pendidikan akan mudah terwujud di tempat yang seperti itu. Maka yang harus dihindar, kata Mas Menteri Mendikbudristek, ada 3 dosa besar pendidikan. Yang pertama adalah perundungan atau bullying. Kita tidak sadar dari dulu ini warisan sosial, selalu ada saja. Mohon maaf barangkali ketika dulu bersekolah itu suka moyokan nami orang tua teman kita. Ini pada saya nggak tahu siapa yang bahkan mewariskan dosa sosial itu. Ini yang harus kita perhatikan. Ternyata hal seperti ini kecil saja membuat orang tidak nyaman. Anak-anak kita tidak nyaman, termasuk belum lagi perundungan secara fisik keras. Sekarang ditambah lagi perundungan melalui media sosial. Bisa berbicara seenaknya dengan ujung jari kita. Padahal itu adalah hal-hal yang sangat kita hindarkan. Yang kedua adalah tentang kekerasan seksual. Masih terjadi di mana-mana, khususnya di tempat-tempat yang pendidikannya kurang, pengawasan lebih ketat seperti itu. Yang ketiga adalah intoleransi. Nah ini semua berawal itu semua, maka pemerintah mengajak kepada kita semua, mari kita hindarkan dosa-dosa besar itu sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan. Dengan menyenangkan itu tidak ada lagi bully, tidak ada lagi pelecehan seksual, tidak ada lagi intoleransi. Semua dipandang semua adalah makhluk yang harus kita muliakan dan kita bahagiakan. Ketika kita memuliakan, membahagiakan anak-anak kita, sebetulnya sedang membahagiakan dan memuliakan diri kita juga sebetulnya. Dan ketika Bunda, guru-guru yang hebat memberikan pengajaran kepada mereka dengan penuh kasih sayang, mereka pun menerima dengan baik. Saya lihat tadi peserta didik di sini, saya berbicara dengan Pak Kepala Sekolah, ini jalan rangkum sih karena gizina sararaya itu. Maka para linter semuanya. Saya kira ini yang sangat luar biasa. Kemudian diberikan pembelajaran yang sangat baik, dengan adab dan sopan santun yang bagus, akhlak yang bagus, kemudian juga dengan basis agama yang sangat luar biasa. Terlihat anak-anak diam. Saya sering menghadiri beberapa tempat, suka ada yang ngobrol. Hari ini saya tidak lihat, tapi semuanya luar biasa. Agak sedikit merinding saya hari ini. Tapi inilah saya kira saya dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pilihan saya Bapak Ketua Pembina Yayasan, ada 4 acara sebenarnya hari ini, jamnya sama, tapi saya pilih ke Hanafi hari ini. Luar biasa. Allah memberikan tempat yang terbaik menjalankan hati saya ke tempat ini, dan saya bertemu dengan orang yang soleh dan solehah ternyata di sini. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih ya Allah. Dan luar biasa, saya di sini mendapatkan hal yang baik. Mudah-mudahan pertemuan kita silaturahmi ini menjadi penyemangat kita semua untuk lebih bersemangat lagi memberikan pengajaran kepada peserta kita, sehingga mereka nanti suatu saat lulus dari Arab ini menjadi orang yang ranking soleh dan solehnya anak yang terbaik. Amin. Dimanapun profesi Ananda nanti suatu saat, entah jadi disiplin sesuai dengan pembelajaran diferensiasi, ada yang di ilmu eksak atau ilmu sosial, di mana saja, yang penting akhlaknya baik. Dan penting bagi kita ternyata, ibu bapak sekalian. Jadi sekarang anak-anak akan menampilkan apa yang telah dipelajarinya dengan terlebih dahulu memecahkan masalah. Dan ternyata kehidupan sekarang itu adalah bagaimana belajar sekarang itu problem solving, memecahkan berbagai masalah sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Tentu saja dalam satu kelompok misalnya 7 orang, 7 pendapat. Dan ketika itulah kita menghargai 7 pendapat itu. Tidak lagi nanti dikatakan, diam, kamu mah banyak ngomong dari kemarin, itu mah jangan kampung kursuk dicepret gitu. Sebetulnya ketika anak berkembang itu sebetulnya itulah potensi anak itu yang harus kita ikuti, dan tugas kita adalah memfasilitasi, mengarahkan mereka. Jangan sampai nanti tidak ada lagi baik perundungan, mohon maaf, dilakukan oleh guru, dilakukan oleh siapa saja, tapi perlakuan anak-anak kita dengan dimuliakan, dengan penuh kasih sayang. Insya Allah semuanya akan terwujud. Saya yakin dan percaya Arabi akan jauh terdepan di masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Semoga apa yang dilakukan
keluarga besar, pembina dan Yayasan Arafi semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan anak-anak yang saya dambakan benar-benar dari semuanya dari sini cuma jadi pemimpin, tidak ada satu pun yang tidak dipimpin orang-orang soleh di sini. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa menjadikan amal soleh bagi kita sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.